Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kembali kita dengan hati yang penuh sukacita datang menghadap Tuhan melalui program Sapaan Firman Gembala, yang dimana pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal 12. Amsal pasal 12 ayat 15 sampai 28. Amsal 12 ayat 15 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua, dimulai dari ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sekali lagi untuk setiap kesempatan kami datang untuk membuka hati, menerima kebenaran firman-Mu yang akan menuntun, membimbing, dan menerangi di setiap langkah hidup kami. Membentuk setiap pribadi kami menjadi orang yang sungguh diperkenan oleh Tuhan, sehingga Tuhan pun boleh memakai hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu dan menjadikan kami sebagai saksi-Mu yang hidup. Dan juga Tuhan akan selalu melimpahkan berkat rahmat-Mu untuk memampukan kami menjadi alat berkat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempersilakan Allah Roh Kudus
Untuk berbicara kepada kami melalui keberadaan hamba-Mu ini. Buatlah kami mengerti, sehingga kami tidak disesatkan dengan berbagai pengajaran duniawi yang hanya menawarkan kesenangan secara kedagingan, namun membuat kami menuju kepada kebinasaan. Bimbing dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, kendatipun kami kerap kali harus berjalan dan melewati jalan yang sempit dan berliku. Tapi itulah yang mendatangkan kehidupan dan membawa kami ada di dalam Engkau sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih, terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, jadi kalau Alkitab berkata bahwa di dalam dunia ini hanya ada dua jalan, ya, jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Tapi hari ini Kitab Amsal memperlihatkan kepada kita dua jalan, tapi jalan kebenaran dan jalan yang membawa kepada kemurtadan. Jadi murtad, tinggalkan Tuhan karena memilih jalan dunia. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, ya, kita simak, ya, hari ini kita sudah merenungkan, ya, masuk di pasal 12 dari Kitab Amsal. Nah, kalau kita perhatikan Kitab Amsal ini memberikan kepada kita semacam sebuah panduan, ya, atau petunjuk yang praktis yang akan membantu kita mengetahui, ya, melakukan dan menikmati yang namanya kehendak Allah itu, ya, dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ya, kita sebagai orang-orang percaya, ya, tentunya harus secara konsisten, ya, konsekuen, ya, menunjukkan iman, ya, dan komitmen kita kepada Tuhan, ya, dengan segenap hati kita, dan membuka diri juga, ya, untuk menerima nasihat-nasihat yang baik, ya, dari siapapun, ya, bahkan dari pengalaman-pengalaman hidup, ya, yang tentu akan semakin memperkaya paradigma di dalam hal kita berpikir, ya, dan mengambil setiap keputusan. Alkitab mengajarkan kepada kita, ya, khususnya di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ya, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ya, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Jangan bimbang, jangan ragu. Ya, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap, seluruh hati, sepenuh hati. Sehingga kita tidak bersandar kepada pengertian kita, yang saya yakinlah, ya, setiap kita itu memiliki pengertian yang amat sangat terbatas. Sehingga kita harus selalu mengandalkan Tuhan, ya, untuk menolong kita, ya, seperti Roma 8:28, ya, Allah turut bekerja, ya,
mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, ya, menurut rencana dan kehendaknya tentunya. Jadi jangan kita bersandar kepada pengertian kita. Ya, kita harus mengakui Dia, ya, akui, ya. Jadi mengakukan Tuhan. Ya, mengakui itu artinya membuka diri supaya Tuhan itu ada dalam aku. Aku ada di dalam Tuhan. Ya, itu kata dasar, ya, sehingga Paulus, ya, dengan cermat membahasakan secara sederhana, ya, mengaku Allah itu berarti apa? Nah, berarti hidupku itu, ya, ada di dalam Tuhan. Nah, Tuhan firman-Nya ada di dalam aku. Nah, sehingga Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, ya, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Wow, ya. Kita tidak bisa membayangkan andai kata memang kita selalu mengizinkan Tuhan Yesus ada dalam hidup kita dan mengerjakan segala sesuatu, ya, yang memang kita amat sangat terbatas di dalam melakukannya. Nah, maka dikatakan juga dalam Alkitab, Allah lah yang mampu, yang bisa mengerjakan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Nah, maka kita harus mengenakan pikiran Kristus. Selanjutnya Amsal juga menunjukkan kepada kita dalam pembacaan ini sebuah paradok atau perbandingan antara orang yang bijaksana dengan orang bodoh. Nah, jadi perbandingan ini, ya, tentunya menunjukkan kepada kita secara jelas bagaimana sikap orang dalam menghadapi cemoohan. Ya, saya selalu mengatakan, ya, hidup kita kan bukan tergantung dari apa kata orang. Mau apapun kata orang, yang harus kita dengarkan adalah kata Tuhan. Ya. Nah, jadi orang yang bijak itu mengabaikan cemooh. Ya. Nah, sementara, ya, orang bodoh itu, ya, justru membesar-besarkan. Ya, di dalam ayat yang ke-16, ya, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nah, jadi jangan kita, ya, istilahnya apa, ya, terlalu mengambil hatilah dengan apa kata orangnya. Yang penting bagaimana kita di hadapan Tuhan, ya, bukan juga berarti kita masa bodoh, ya, tapi kalau itu memang perkataan yang baik, yang memang pantas dan patut didengar, ya kita mesti dengarkan, ya. Nah, karena tugas kita sebagai orang bijak atau istilahnya orang benar, ya, tentu adalah mengatakan kebenaran, ya, menyatakan keadilan. Nah, tapi orang bodoh itu, ya, apa yang dikatakan, ya, di dalam ayat yang ke-17, siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta. Ya, nah, orang bodoh itu, ya, selalu mengungkapkan kata-kata yang mengandung tipu muslihat, ya. Nah, jadi orang bijak itu menyembunyikan pengetahuannya, ya, seperti kata pepatah, ya, padi, ya, kalau padi itu semakin berisi dia akan semakin nunduk, ya. Ya. Nah, tetapi orang bodoh itu mengumbar, ya, membesar-besarkan kebodohannya. Ya. Nah, itu di dalam ayat yang ke-23, ya. Orang yang bijak
menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Ya, ibaratnya kan secara guyon ya, saya juga berkata dalam diri saya sendiri ya janganlah orang tahu kebodohan kita, ya toh? Nah, tapi juga janganlah jadi orang bodoh. Makanya kita harus belajar, terutama belajar firman, ya, untuk hidup takut kepada Tuhan, yang menjadi sumber dari ilmu dan pengetahuan. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kita bisa simpulkan secara sementara ini bahwa kehidupan itu hanya ada di dalam jalan kebenaran. Ya. Orang benar itu ya mesti dibela Tuhan, ya. Nah, sementara jalan yang serong, jalan yang menyimpang itu pasti akan membawa kepada maut. Ya, dalam ayat yang ke-8, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Nah, oleh sebab itulah maka Tuhan Yesus menawarkan diri, ya, kepada kita semua dan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, karena Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, di sana dikatakan bahwa upah dosa itu maut. Ya, jadi kita harus, ya, menarik, ya, satu garis lurus, ya, yang dimana kita harus ikuti. Ya. Jadi jalan kemurtatan itu ya tentu jalan yang menurut aturan dan ukuran diri sendiri. Ya, sekali lagi bahwa orang yang murtad itu adalah orang yang mengukur, ya, atau menuruti, ya, pertimbangan diri sendiri. Nah, diri sendiri yang terdiri dari natur dosa itu, ya, yang kehendaknya itu ya tentu kedagingan, ya, sehingga dia tidak hidup, ya. Nah, dia tidak berjalan, ya, menurut yang dikehendaki oleh Kristus, ya, sebagaimana Kristus berkata bahwa dia adalah jalan, kebenaran dan hidup tadi, ya. Yohanes 14 ayat 6. Nah, apalagi kalau kita menerjemahkan istilah Kristen. Kristen itu bukan agama, tapi Kristen adalah orang yang memiliki kedekatan, relasi, ya, terkoneksi dengan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, kerap kali kita mengabaikan, ya, nasihat-nasihat yang baik, ya, karena terlalu, ya, mengikuti keinginan diri sendiri, ya. Nah, jadi kalau kita hanya mau jalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan, nah, sebenarnya disitulah awal dari kejatuhan kita, ya. Disitulah, ya, awal dimana kita akan menghadapi, ya, jalan yang buntu istilahnya, ya. Maju kena, mundur kena, ya. Tapi Alkitab berkata, kendati pun kita ada dalam cobaan yang berat, namun kalau kita mengikuti Yesus yang adalah sang jalan, ya, tentu kita akan bisa melewati semuanya. Oleh sebab itu, ya, kita akan tutup renungan kita pada hari ini dengan membaca dari Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga. Nah, Mazmur 100 ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah,
Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba-dombanya. Kalau sebagai domba kita keluar dari kawanan, ya hampir dipastikan kita akan berhadapan dengan binatang buas yang akan memangsa kita. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua agar kita tetap setia berjalan bersama dengan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, yang telah mengutus Yesus Kristus menjadi manusia, menjadi panutan buat hidup kami. Terlebih juga Roh Kudus yang Kau karuniakan dalam hidup kami, yang akan terus mengarahkan setiap hati kami untuk ada tertuju kepada firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk setiap kaum keluarga kami. Kau berkati dengan segala apapun yang dikerjakan. Demikian juga pendidikan bagi setiap anak-anak kekasih kami, dan juga lingkupi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari berbagai gangguan sakit penyakit, agar kami boleh menggunakan tubuh kami yang sehat ini untuk bersyukur dan memuji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan tetap protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Amin.